jauh salam, semoga segera bisa berangkat haji dan umrah. Amin. Kita saksikan saudara-saudara kita yang telah menunaikan ibadah haji, sudah mulai banyak yang pulang lagi ke tanah suci. Kita doakan mereka semua hajinya mabrur. Kita semua pun bisa ketepaan untuk bisa berangkat haji dan umrah. Amin. Ibu-ibu ayo angkat haji umrah ayo. Kata kawan saya tuh sing seueur ngaos Yasin. Ngaosna cenah? Yasin. Seueur ngaos Yasin. Yasin dah dibaca teh ajan angkat kene. Tambi surat Waqiah. Surat mana cenah? Waqiah. Yasin dah dibaca, Waqiah dah dibaca, teh ajan angkat kene satu surat lagi, surat tanah namanya. Baik, yang jawab salam semoga bisa berangkat haji dan umrah. Yang jawab salam yang sedang susah hilang susahnya. Yang sedang galau hilang galaunya. Yang sedang sakit kepala hilang sakitnya. Yang sedang mengalami sakit penyempitan pembuluh dompet alias kanker, kantong kering, sakunya rata, mudah-mudahan rezekinya selalu lancar dan berkah. Nu seueutan sing laluna sultana. Cirian pangtarina amin. Eta gede suarana. Jangan gede hutang. Hapunten. Baik, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa 'azza jundah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari angkat kedua tangan sama-sama berdoa. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Yang saya hormati dan Allah muliakan keluarga besar DKM Masjid Al-Ihsan, juga seluruh ibu-ibu majelis ta'lim rahimakumullah. Daramang ibu-ibu sekalian, alhamdulillah. Tak terasa kita sekarang masuk tahun Hijriah 1447 Hijriah. Kita telah berpindah dari 1446 menuju 1447. Secara hitungan Hijriah, yuswa urang beki nambihan. Beki nambihan. Bertambah. Detik berlalu berganti menit. Menit pun hilang berganti jam, hari, bulan, tahun. Bertambah usia kita tak macam tambang. Bu, tahu tambang? Semakin ditambah panjanglah tambang itu. Tapi usia kita semakin ditambah, hakikatnya semakin berkurang jatah hidup kita di dunia ini.
malaikat Israil tos ngaduh-duh. Ngaduh-duh. Karena dalam satu riwayat dikatakan dalam masa 24 jam sehari semalam malaikat Israil netep wajah kita, ngeleret wajah kita, melihat wajah kita 70 kali. Berapa kali? 70 kali. Jangan-jangan ayeuna urang nuju ditetep. Tinggal ngantosan perintah Allah. Israil, cabut dia. Selesailah hidup kita di dunia ini. Selalu kita persiapan. Kalau ikut Rasul, usia wafat berapa? 63 tahun. Maaf, kalau yang siang ini sudah 62 tahun 11 bulan. Eta kantun sabulan deh. Wah, kalau yang seueur bonus kedah hati-hati terus. Begitu ya. Kantun sabulan deh. Udah jangan banyak pantangan, apa saja dimakan. Dan wafat kan gak berdasarkan abjad. Enak kalau wafat berdasarkan abjad. Oh ini A, besok B, saya S. Selamat Nurano. Selamat saya. Masih rada lama. Kasihan Z. Tak ada yang nguburin. Tapi kan wafat tak berdasarkan abjad. Kapanpun Allah minta, kita harus siap. Saya mah terserah saja. Mau ibu-ibu tipayun abi tipengker, boleh. Ada nabi sebaliknya, abi tipengker ibu-ibu mangga tipayun. Oke, baik. Sebagai bahan muhasabah, saya ingin mengajak sebelum masuk kepada inti pengajian kita, kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Manusia hidup di alam dunia yang asalnya muda menjadi tua, itulah tanda akan dicabut nyawa. Maka hati-hati juga waspada di dunia sementara. Janganlah durhaka
dunia. Janganlah takabur, manusia takabur, amalnya bisa hancur. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Pada waktu muda pendengaran akurat, ketika tua berkurang dayanya. Itulah tanda Israel kan menyapa. Maka hati-hati juga waspada, sang pencabut nyawa datang tiba-tiba. Azab Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Terakhir muhasabah kulit, rambut, mata, telinga, kulit. Pada waktu muda kulitnya mulus, halus, mulus. Pada waktu muda kulitnya mulus, ketika tua menjadi keriput. Itulah tanda maut kan menjemput. Maka di dunia ayolah turut berlaku maksiat, jangan berlarut-larut. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, sebagai bahan muhasabah ada 3 pertanyaan. Berapa Bu? 3 pertanyaan penggugah jiwa. 1. Siapa kita? 2. Apa tujuan utama Allah menciptakan kita? 3. Setelah hidup di dunia mau kemana kita? 3 pertanyaan ini kalau kita tahu jawabannya dan bisa mengamalkannya, insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung. Walaupun nama kita bukan untung, akan jadi orang yang bagja. Walaupun nama kita bukan Mang Bagja, akan menjadi orang yang selamat. Walaupun nama kita bukan selamat. Ini yang pertama, siapa kita? Bu, sahabat. Siapa kita? Apa bahasa Sundanya? Urang teh jelma. Kalau kata kawan saya, jelma itu merejel tina beteng emak. Jelma. Kita pakai bahasa Indonesia. Siapa kita? Manusia. Ini juga bahasa Kiratai. Mana manusia? Mana yang punya kamu? Miskin kita, nggak punya
milik Allah. Hakikatnya milik siapa bu? Ibu-ibu tiasa angkat pangaosan kersaning Allah. Ibu-ibu kersa ngaos, kersa sholat kersaning. Jangan merasa bisa sendiri. Maka la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada daya upaya kita untuk dapat meninggalkan maksiat. Tidak ada kekuatan kita untuk dapat taat kecuali semua atas pertolongan Allah. Atas pertolongan Allah semua. Alhamdulillah kita ditakdirkan mau sholat, mau puasa. Kita doakan saudara-saudara kita yang belum mau sholat, datang Ramadan godin wae tara puasa, wudhu di tengah jalan, doakan. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, siapa kita? Manusia. Manusia yang mana? Ini luar biasa ya. Manusia ini makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Di pasihan akal, di pasihan nafsu. Pasihan akal, nafsu. Ayam makhluk ciptaan Allah namina binatang. Di pasihan nafsu, hente di pasihan akal sehat. Wajar kalau kehidupan binatang lepat wae. Kuda di Kopo saya di keliling kota tak di celana, santai saja. Sugan gaduh era gitu tak? Itu gaduh ke isi kuda. Entok, ibu-ibu terang entok. Oh, entok tuh kalau sudah datang syahwatnya di payunan ayo pika. Wow, dia nggak perlu tengok kanan tengok kiri, gabres saja. Entok tuh. Nah namanya entok. Diberi nafsu tapi tidak diberi akal sehat. Yang kedua namanya malaikat. Nah namanya bu? Di pasian akal tapi hente di pasian nafsu. Wajar kehidupan malaikat leres wae, tara salah malaikat, nggak pernah berbuat salah. Jibril, apa tugas Jibril? Menyampaikan wahyu, nggak pernah korupsi ayat. Malaikat Jibril diberi akal, nggak diberi nafsu, diciptakan hanya untuk taat saja, nggak punya alternatif lain. Ada malaikat yang sejak diciptakan sampai hari kiamat sujud saja, ruku saja, bertasbih saja, hanya untuk kebaikan-kebaikan saja. Malaikat nukatilu manusia. Akal orang gaduh, nafsu orang gaduh. Akal kita punya, nafsu punya. Kalau akal bisa mengalahkan nafsu, bisa mengendalikan nafsu, dia bisa menjadi makhluk yang lebih mulia daripada malaikat. Daripada siapa bu? Daripada malaikat. Wajar malaikat nggak pernah berbuat salah, hente di pasian nafsu. Kita punya nafsu tapi bisa dikendalikan. Hebat, luar biasa. Ketika ditanyakan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, ada apa? Ini ada satu orang, dia nggak terfikirkan untuk maksiat, bersih hatinya, pikirannya itu nggak ada keinginan maksiat. Lalu ada orang yang kedua, ada keinginan maksiat, tapi dia bisa menekan, bisa bertahan. Pahalanya lebih besar yang mana? Gitu ya. Ibu, golongan pertama tadi orang yang tidak ingin melakukan maksiat karena memang bersih hati. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, ini contoh ya, agar hati kita, pikiran kita terhindar dari pitol, pikiran kotor. Setiap kali minum, ini saya contohin ya, contoh ini. Contoh, bukan haus, contoh.
Kata Syekh Mutawalli Asy'ari itu, sebelum minum, jadi minum kita bagi ke dalam tiga kali. Jadi nggak sunnah kalau minum klok itu sunnah itu. Minum bagi dalam tiga. Ta'ud dulu bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ditampilkan. Selesai minum, alhamdulillah. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Contoh ini contoh agar mudah dipraktikkan. Yang terakhir yang ketiga, ta'ud lagi bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Ibu-ibu ulah kabita. Ketika setiap kali minum kita mendawamkan itu ta'ud bismillah, selesai alhamdulillah, minum dibagi ke dalam 3 kali, insya Allah pikiran hati kita bersih dari pikiran yang tak baik. Insya Allah itu fadilahnya. Maka kita ada usaha. Di golongan pertama, dia tidak berkeinginan melakukan keburukan, kemaksiatan karena pikirannya, hatinya bersih. Tapi ada golongan manusia kedua. Manusia kedua ini ada keinginan maksiat, dorongan kuat ingin maksiat, gitu ya. Apalagi zaman SMA gaduh kabogoh, hari nikahnya ejen batur, reunian patepang, wah, CLBK. Padahal masing-masing sudah punya suami, sudah punya istri. Ternyata dia pun bogohan ke orang. Orang bogoh, sieta bogoh. Kalau diturutin, itu bisa terjadi perselingkuhan. Tapi kita tidak menuruti. Kita bisa bertahan, berjihad melawan perasaan itu. Maka ada yang satu jamaah bertanya dalam kertas itu, Pak Ustadz, ya, bolehkah kita suka sama suami orang? Perasaan suka itu kan otomatis, kita nggak bisa menolak, itu ujian. Bagaimana kita bisa mengendalikan perasaan itu ketika kita jihad melawan perasaan tak bagus? Kita tidak senior, gitu ya. Ada perasaan senior itu, apa? Senang istri orang, gitu ya. Wah, ada timbul perasaan itu, tapi kita bisa mengendalikan, gitu ya. Itu jadi ladang jihad. Mati dalam keadaan bertahan, tidak memperturutkan perasaan itu, matinya mati syahid. Mati apa, Bu? Mati syahid akhirat. Nah, luar biasa. Ya Umar, ini orang bersih, tak ada pikiran kotor hingga dia tidak berbuat maksiat. Tapi yang kedua ini ada dorongan kuat dia untuk terjerumus kepada hal yang tak baik, kepada kemaksiatan, tapi dia bisa bereket dia bertahan melawan perasaan yang tak baik itu. Ketika dia bisa berjihad melawan perasaan itu, dia dapat pahala lebih besar daripada yang pertama. Ya wajar orang yang pertama tadi tak maksiat, pikirannya bersih. Tapi yang kedua ada tantangannya. Maka kata Sayyidina Umar, pahalanya lebih besar orang yang kedua, gitu ya. Orang yang kedua, walaupun rawan begitu ya, rawan cilaga, tapi ketika dia bisa berjihad melawan, itu pahalanya begitu besar. Kembali ke awal. Manusia dikasih akal, dikasih nafsu. Kalau akal bisa mengalahkan nafsu, dia bisa menjadi makhluk yang lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau nafsunya lebih besar, nafsunya lebih dominan, nafsunya mengalahkan akal sehatnya, ngeri. Kasus-kasus terbaru, ayah aki memperkosa incunan. Nauzubillah, ya Allah. Ya Allah. Dan banyaklah gitu ya, sedih kalau kita ini sampai segitunya itu, anak memperkosa ayah memperkosa anaknya, dan ngeri gitu ya. Itu orang yang
memang saya perlu sampaikan, apalagi sekarang ini kan HP, maka anak-anak itu ya dengan HP itu perlu diawasi, gitu, perlu diawasi. Ada banyak orang, anak-anak kecil sudah melakukan adegan dewasa padahal usianya belum dewasa. Nauzubillah. Nauzubillah. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah agar anak cucu kita terhindar dari hal-hal yang tak baik itu. Doakan, Allahumma gfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dia, anak kita, doakan, bersihkanlah hatinya dan jagalah kehormatannya agar tidak mudah terjerumus pada hal-hal yang tak baik. Ketika nafsu bisa lebih mengalahkan akal, nafsunya lebih dominan daripada akalnya, dia terkalahkan oleh hawa nafsu, selalu memperturutkan hawa nafsu, bisa jadi dia menjadi makhluk yang lebih rendah daripada binatang. Bukan binatang, aku terpatang. Daripada binatang. Nauzubillah. Oke, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang potensi akal kita bisa mengendalikan nafsu kita. Amin. Lalu yang kedua, manusia itu terbagi 5. Berapa, Bu? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ulang. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Termasuk manusia yang mana? Pertama, manusia wajib. Manusia namun wajib. Manusia yang wajib adanya, keberadaannya bermanfaat, ketidakberadaannya dicari orang. Mudah-mudahan ibu-ibu macam itu. Sok nulung kanu butuh, ngalang kanu susah. Barangkali dia adalah orang yang pertama kali pintu rumahnya diketuk oleh tetangganya ketika tetangganya membutuhkan. Luar biasa, hari ini spesial, ada parismanan. Nah, itu kan karena ada yang ngasih beras, ada ngasih lauk pauknya. Dia memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Saya belum pernah temukan dalilnya. Manusia terbaik yang paling rajin sujudnya, belum pernah. Tapi ketika berbicara manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Di pesantren dulu kami ngaji kitab Nasha'ihul Ibad. Masih di hadis-hadis awal mengatakan khoslatani, 2 perkara. La syai'a afdalu minhuma. Tidak ada satu perkara pun yang lebih afdal, lebih utama daripada 2 perkara ini. Apa 2 perkara terafdal, terunggul, yang paling utama? Al-imanu billah. Pertama, iman ke Allah, iman kepada Allah. 2, wan naf'u lil muslimin. Bermanfaat bagi muslim lain, bermanfaat bagi orang lain. Setelah ada iman, bagaimana kemudian hidup kita sangkan tiasa manfaat kangge batur, nulung kanu butuh, ngalang kanu susah. Ini luar biasa. Ini manusia yang wajib adanya. Yang kedua, naminate manusia sunnah. Manusia naon, Bu? Manusia sunnah. Bermanfaat tapi ada maunya, kurang tulus, kurang ikhlas. Si eta lamun hente ditulungan kuburan moal kitu si eta teh. Si eta lamun hente menang linti urang, si eta moal sukses kitu. Bermanfaat tapi mudah menepuk jasa, kurang tulus, kurang ikhlas, lapur amalnya. Manusia sunnah. Nukatilu, manusia mubah. Manusia nanggu manusia mubah ini, kalau kata lagunya itu antara ada dan tiada. Maneh mah bade hadir, bade hente,
hente sawios-wios. Begitu ya. Badai hadir, badai hente muanggak keing, nggak ada pengaruhnya, mubah. Opat, manusia makruh, manusia nanggur, lebih baik hente ayat. Yang bahaya kalau jadi manusia tipe kelima, haram jadah. Keberadaannya membuat onar, ketidakberadaannya disyukuri orang. Alhamdulillah, si eta modal. Apunten. Kematiannya, ketidakberadaannya malah disyukuri orang. Naudzubillah. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan hutan. Oh jangan, harusnya meninggalkan nama, jasa, karya. Betapa beruntungnya ibu-ibu nih. Kita beruntung seandainya kita wafat, napasnya boleh berhenti, tapi pahalanya tak berhenti-berhenti, mengalir terus. Itulah orang yang punya jasa karya, punya amal soleh, punya amal jariah. Kan harta itu ada 3. Ada berapa, Bu? 1, harta yang kita makan dan kita pakai. Yang kita makan jadi kotoran, yang kita pakai akan rusak. 2, harta yang kita simpan belum tentu jadi milik kita. Lamun urang kaburu maut ngantunkeun pupus, atau bahasa Sunda maut ngantunkeun pupus, mun ustad mun preman pae, bangsa kojor, ustad pupus. Ini bahasa Sunda ya, indah sekali, enggak usah. Apalagi saya belajar bahasa Sunda itu makan. Makan nih. Makan bahasa Indonesia itu makan sih. Kiai makan, presiden makan. Coba Sunda. Dahar, neda, emang, tuang, nyatu. Jajablok, lolodok, tetege, barang lebo, barang hakan, barang terei, barang capek, barang ngejo, barang telih, apa lagi? Banyak orang. Bahaya kalau anak kita tak pandai membedakan. Suatu saat ada Pak Ketua DKM Masjid Al-Ihsan barangkali main ke rumah kita, ada anak kita klunyung, mangga pangirsa di Lebo, nggak enak terdengar. Saya juga diajar nih bahasa Sunda, diajar. Kembali ke awal. Kalau orang keburu maut, keburu ngantunkan, keburu pupus, begitu ya, harta kita yang kita simpan itu akan menjadi rebutan ahli waris kita, ya, akan jadi rebutan ahli waris. Wah, ada di kampung tuh ibu-ibu luar biasa, benghar ibu-ibu ini, gaduh acis, peser ken emas, gaduh acis dari peser ken emas, gaduh acis dari kongkorona emas. Wah, rente emas luar biasa. Di mana letak Masjid Al-Ihsan? Di paling gitu. Wah, bari pamer lah dia. Tak begitu lama ibu-ibu gudang emas ini wafat, ngantunkan. Apa yang terjadi sama suaminya si emas nate di pretelan? Set, pindahkan ke tangan istri barunya. Begitulah. Itulah harta yang kita simpan, belum tentu jadi milik kita. Mana harta kita yang sebenar-benarnya? Harta yang kita infakkan, wakafkan, sedekahkan di jalan Allah. Itulah harta kita yang sebenar-benarnya, yang akan bisa menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Dunia sampai akhirat. Saya doakan ibu-ibu
termasuk orang kaya dermawan. Amin ya rabbal alamin. Manusia tipe pertama, manusia yang wajib adanya. Nah, agar lebih mudah dipaham, saya kasih cerita saja. Nah, sebentar lagi ya, kita satu poin sih. Nanti poin kedua, ketiga, kapan-kapan kalau diundang lagi. Waktunya sudah nyala ini. 45 menit aja. Oke, ibu-ibu sekalian, ceritanya ada pohon besar. Ini sudah pernah saya sampaikan belum? Kalau sudah pura-pura belum sih. Ada pohon besar Bu, di sebuah hutan Bu. Ada pohon besar rindang, daunnya lebat pisan luar biasa. Si pohon besar ini selalu dipakai tempat berteduh. Hampir semua binatang yang ada di hutan, kalau kepanasan, kehujanan, berteduhnya di bawah pohon ini. Ya, berteduh di bawah pohon ini. Nah, satu saat timbul pikiran konyol pada si pohon ini. Saya bisa memberi manfaat kepada hampir semua binatang yang ada di hutan ini. Lalu apa manfaatnya mereka untuk saya? Enak saja mereka berteduh di bawahku. Lalu orang henteu aya persenan, begitu ya. Dia enggak memberi manfaat kepadaku. Maka mulai besok aku akan usir semuanya. Enggak sudi lagi aku dijadikan tempat berteduh. Benar saja. Keesokan hari suasana mendung, turun hujan. Turun hujan, wajah lari basah kuyup. Dek 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 dek, berteduh di bawah pohon ini. Apa pohon? Pergi. Apa bahasa Sundanya? Oh, ini apa lebih kasar? Mantap. Kasar. Pergi. Aku nggak mau lagi dijadikan tempat berteduh olehmu. Nyerehate si gajah. Nyerehate si gajah. Pergi. Oh gitu ya. Datang lagi singa berteduh di bawah. Nggak, pergi. Nyerehate. Pergilah singa. Datang lagi macan. Pergi. Nyerehate lagi si macan ini. Datang lagi ular kobra. Awas jangan sebut ujungnya. Kobra pergi. Nyerehate. Sepilah si pohon ini karena semua dijarekan, diusir. Sepi pohon ini, nggak ada lagi yang berteduh di bawahnya. Dari seberang jalan ada tukang tebang pohon. Apa kata si tukang tebang pohon ini? Wah, saatnya ku tebang tuh pohon. Dulu aku akan tebang ayah singa, ayam macan, ada ular kobra. Ari ayeuna sekarang henteu aya binatang-binatang ini. Maka saatnya aku tebang. Modal. Pohon mati. Coba kita perhatikan, ketika si pohon ini bermanfaat, mengayomi lingkungannya, pada intinya dia sedang bermanfaat untuk siapa? Untuk diri. Tapi ketika dia tidak mau peduli, hirup maneh kumaha maneh, nggak ada hubungan aja kurang, nggak ada peduli kepada orang lain, padahal dia mampu ya. Beda kalau memang kita tak mampu. Padahal dia mampu untuk memberi, untuk nulung, untuk nalar, tapi kita tak mau peduli. Nah, pada intinya dia sedang tidak mau peduli pada dirinya sendiri. Benarlah kata Nabi, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Siapa kita? Manusia. Mudah-mudahan kita manusia yang tipe pertama, yang wajib adanya, hidupnya penuh manfaat bagi banyak orang. Amin ya rabbal. Ibu-ibu sekalian Allah muliakan, saya tutup dengan
Kesimpulan kata-kata hikmah, tapi yang bisa menjawab ini saya kasih hadiah. Nah, saya keluarkan dulu hadiahnya. Hadiahnya parfum. Parfum pesantren. Mendoanya Ibu, kami sedang bangun pesantren lantai 2 untuk asrama. Ya, kita buka open wakaf, tinggal keramik sama jendela gitu ya. Keramik perdusnya, seandainya ada di antara Ibu ada yang mau ikut wakaf perdus 38.000. Kita perlu 300 dus gitu ya. 39.000 perdusnya itu. Mangga. Atau ada yang mau infak lewat parfum, mangga. Berapa infaknya? 15.000 gitu, mangga gitu ya. Nah, tapi yang bisa ngawaler nah, dipastikan sama dia. Siapa kita tadi? Manusia. Jadi manusia soleh, jadi orang soleh, jadi orang soleh ngaku soleh itu salah. Orang soleh ngaku soleh itu salah. 2. Orang salah ngaku soleh itu salah. Yang benar yang ketiga dan keempat. Orang soleh ngaku salah itu soleh. Nuka apa? Orang salah ngaku salah itu soleh. Seulang sekali lagi. Orang soleh ngaku soleh itu salah. Orang salah ngaku soleh itu salah. Orang soleh ngaku salah itu soleh. 4. Orang salah ngaku salah itu soleh. Cil yang bisa. Luar biasa ini. Mangga sareng Ibu saha? Ibu Nur. Mangga Ibu. Soleh. Oke. Kati lu. Terakhir. Mantap, luar biasa. Takbir. Nyanggakeun. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, punten begitu ya. Poin kedua dan ketiga belum bisa disampaikan karena waktu tidak memungkinkan lagi. Kalau masih penasaran undang saja lagi. Mangga ibu-ibu kalau barangkali ada yang mau berwakaf keramik berdus 39.000 atau mau infak lewat parfum, maka seperti di luar nanti ada yang parfum infaknya 15.000, maka boleh. Baik, itulah saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan segala apa yang kita hajatkan Allah kabulkan. Rumah tangga kita semua sakinah, mawaddah, warahmah. Putra putri kita soleh, soleha, ahli ilmu, ahli kebaikan. Berjumpanya kita di sini menjadi sebab berjumpa lagi kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan pantun. Boleh saya berpantun Ibu? Tinggal cakep gitu ya. Naik saduka lewi panjang, jalana abrug-abrugan, pidato ulah sok panjang-panjang, pajuangan terus kukurugan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Rano yang sudah memberikan ilmunya ya, sharing ilmu kepada ibu-ibu kita, ibu-ibu semua. Alhamdulillah, terima kasih jazakallahu khairan kasiran. Tadi seperti Ustaz sampaikan bahwa silakan ibu-ibu yang mau berinfak sedekah untuk masjid pesantren Ustaz ya. Jadi nanti akan ada terima kasihnya berupa parfum. Nah sekarang mangga ibu-ibu dipersilakan untuk makan bersama ya. Jangan pulang, kita makan dulu di sini.
Dan terima kasih kepada Ibu Mia yang sudah tadi ini ya sedekah makanannya. Kita makan sama-sama ya. Oke, mangga Ibu. Ustaz dulu. Ustaz dulu sama Ustaz. Ya, mangga sama-sama. Bu, tadi seperti Ustadz katakan, jadi untuk keramik itu satu dusnya 39.000. Jadi pesantren memerlukan 300 dus ya. Jadi kalau misalnya selesai itu misalnya satu orang satu dus itu 300 ya, 300 jemaah misalnya gitu. Seperti itu gitu. Dan alhamdulillah nih ada dari beberapa ibu-ibu yang sudah memberikan ini, silakan langsung aja ya kalau untuk ini. Minta didoakan maka langsung Ustaz. Ya sambil didoakan nanti Ustaz. Masya Allah, kepada ibu semua yang telah berwakaf berinfak sedekah untuk pesantren kami, untuk pembelian keramik dan yang lainnya. Ditambah. Mudah-mudahan Allah beri balasan dengan balasan yang lebih baik. Jazakumullah khairan, selalu berikan kesehatan, kelancaran, keberkahan. Segala hajatnya Allah kabulkan, bahagia dunia akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hatur nuhun kepada ibu-ibu semua yang sudah mendonasikan, Masya Allah, Alhamdulillah, hatur nuhun. Ya mangga, Alhamdulillah ibu, hatur nuhun. Mangga. Nanti ada parfumnya di depan ya ibu-ibu. Ini dari ibu-ibu semua hari ini, ya Allah, semoga
segala hajat, niat, cita-cita ibu-ibu semua dikabul Allah ya. Siapa ibu atur tidak bisa. Oke.